Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Polri memperkuat pengamanan lalu lintas di Bali dengan mengoperasikan Back Office Smart Road Safety Policing sebagai pusat komando keselamatan jalan. Back Office Smart Road Safety Policing resmi dikerahkan kepada Polda Bali untuk mendukung operasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sistem ini memantau arus lalu lintas secara real time serta mendeteksi potensi kemacetan dan kecelakaan di kawasan wisata. Pemantauan terintegrasi dengan ETLI dan informasi lapangan dari pecalang desa adat, pemerintah daerah, serta komunitas transportasi untuk mempercepat penanganan insiden. Kolaborasi adat dan teknologi ini diharapkan dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan wisatawan selama berlibur Nataru. Polda Bali dan stakeholder sudah siap untuk melaksanakan operasi Natal dan Tahun Baru. Tentunya baik itu jalan tol juga harus dikelola, jalan arteri, tempat-tempat ibadah. Yang paling terpenting di Bali adalah tempat-tempat wisata. Jadi jalur jalan yang menuju ke wisata dan tempat wisata. Ini harus dikelola dengan baik dan skenario daripada rekayasa lalu lintas sudah harus dipersiapkan. Dan saya melihat Pak Dirlantas sudah siap. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratia terhadap suaminya Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Keduanya tidak hadir dalam sidang tersebut. Sidang cerai perdana Atalia RK mengagendakan pemeriksaan identitas para pihak dan kuasa hukum. Kuasa hukum Atalia Praratia berkatakan kliennya menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Setelah tahap awal, persidangan akan dilanjutkan dengan proses mediasi yang akan menghadirkan langsung para pihak terkait. Sementara itu, penentuan apakah sidang digelar secara terbuka atau tertutup menjadi kewenangan majelis hakim. Pertama, biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita, dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan. Dunia maya digemparkan dengan isu perselingkuhan antara aktris Davina Karamoy dan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Keduanya kompak membantah, bahkan pihak Davina berniat untuk melaporkan penyebar isu tersebut. Aktris Davina Karamoy menjadi buah bibir publik bukan karena film terbaru yang ia bintangi, melainkan isu sebagai orang ketiga yang menerpa dirinya. Dalam sebuah unggahan di media sosial, aktris yang hobi olahraga padel ini diusukan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dengan istri sah Nina. Gerah dengan tuduhan yang menggaung di tengah masyarakat, Davina akhirnya menjawab bahwa tudingan itu sudah kelewat batas. Tak ingin tinggal diam, ia kemudian mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap penyebar isu. Senada dengan Davina, ex-Menpora Dito Aryo Tejo juga membantah artis inisial DK jadi penyebab keretakan rumah tangga mereka. Dalam keterangan tertulis, Dito menjelaskan kronologi proses perceraian dengan istri sah jauh berjalan sebelum perkenalan dengan Davina. Sorotan terhadap Davina dan Dito masih terus berlanjut dan hingga kini publik masih menanti pernyataan resmi dari kedua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua oknum polisi pelaku pengeroyokan debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan dijatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Majelis Sidang Komisi Etik dan Profesi atau KKEP Polri memutuskan dua anggota polisi dijatuhi sanksi PTDH. Keduanya terbukti menghilangkan nyawa dua orang debt collector. Sementara 4 pelaku lainnya dikenai sanksi demosi selama 5 tahun. Dari fakta persidangan terungkap keempatnya hanya berperan mengikuti ajakan seniornya. Kemudian dalam fakta persidangan
terhadap Brigadir IAM Kesatuan Yanma Polri terhadap Brigadir AMZ Kesatuan Yanma Polri dengan peran: pertama, Bribda AMZ pemilik kendaraan NMAX hitam. Anak seorang pengusaha sekaligus Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon ditemukan tewas di rumahnya dengan 22 luka. Korban diduga merupakan korban pembunuhan. Jenazah Muhammad Aksel Putra, bocah laki-laki berusia 9 tahun warga Cilegon, Banten yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah mewahnya hari ini dimakamkan. Korban merupakan anak Haji Maman Suherman, seorang pengusaha konstruksi sekaligus politisi PKS Kota Cilegon, di mana korban ditemukan meninggal dunia pada Selasa sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Kondisi korban mengenaskan dengan 19 luka tusuk benda tajam dan 3 luka kekerasan benda tumpul. Hingga kini Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban. Polisi mengolah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. Hingga kini polisi telah memeriksa 8 saksi serta memeriksa sejumlah CCTV yang berada di sekitar lokasi. TKP sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Untuk dugaan motif sementara belum bisa kita jelaskan secara lugas karena kita masih dalam. Sidang lanjutan kematian anggota TNI AD Luki Namo digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sidang dengan agenda pledoi atau pembelaan dari para terdakwa ini diwarnai teriakan keluarga korban. Teriakan tak terima dari keluarga almarhum Prada Luki Namo mewarnai sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga korban meneriaki penasihat hukum terdakwa usai membacakan pledoi atau nota pembelaan. Sebelum dalam pledoinya, penasihat hukum menilai tuntutan yang diajukan auditor militer terhadap 17 terdakwa terlalu berat. Penasihat hukum menyebut para terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh korban karena penganiayaan terjadi pada 27 Juli, sementara korban meninggal dunia 11 hari kemudian. Selain meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai kesalahan masing-masing terdakwa, penasihat hukum juga memohon agar tuntutan restitusi dihapus. Ibunda almarhum Prada Luki Namo yang mengikuti sidang pun menilai pembelaan tersebut sangat melukai perasaan keluarga. Kalau memang anak kami terbukti bersalah, proses seperti sekarang ini, kenapa kalian biarkan sampai anak kami meninggal, tidak berkomunikasi dengan orang tua? Itu bukan pembinaan, tetapi itu sudah penyiksaan dan itu sudah terencana semuanya. Jadi kami merasa kecewa dan sangat sakit hati dengan pembelaan yang pihak terdakwa utarakan. Pemirsa, Kemhan melanjutkan pembekalan keselamatan kepada awak media di Menlatpur, Kostrad, Karawang. Pada sesi lanjutan ini, materi difokuskan pada pemahaman dan tindakan awal yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi beresiko tinggi, khususnya saat terjadi kontak tembak di lapangan. Peserta awak media mendapatkan pemahaman mengenai identifikasi situasi berbahaya, pengambilan keputusan cepat, serta langkah perlindungan diri guna mengurangi resiko. Sesi ini dilengkapi dengan praktik lapangan untuk melatih respon individual, pemanfaatan perlindungan alamiah maupun buatan, serta pengaturan pergerakan ketika terjadi tembakan di sekitar area liputan. Pendekatan tersebut dirancang untuk membangun kewaspadaan dan kesiapan mental agar awak media mampu bertindak efektif dalam kondisi darurat. Tinggal rezeki masing. M tambahan tuh Pak, minta pelindung sama Allah.